Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain digambarkan sebagai sosok yang perkasa. Banyak spekulasi beredar terkait dari sosok Zulkarnain, sosok yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj, yang di dalam Al-Quran dan hadis diriwayatkan akan muncul sebagai tanda-tanda datangnya akan hari kiamat. Sosok dari Zulkarnain disebut di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94-95, yang mana artinya, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Penafsiran dari surat Al-Kahfi ayat 94. Di hadapan Zulkarnain mereka berkata melalui penerjemah, "Wahai Zulkarnain, sungguh saat ini kami terancam oleh suatu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya itu selalu melakukan penindasan dan berbuat kerusakan di bumi. Untuk menghindarkan kami dari kekejaman mereka, maka bolehkah kami membayarmu dengan sejumlah harta sebagai imbalan, agar engkau membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kami dan mereka? Kami ingin lepas dari penindasan dan kekejaman mereka." Sedangkan penafsiran dari surat Al-Kahfi ayat 95, mendengar tawaran umat yang terancam itu, dia yaitu Zulkarnain yang bijaksana itu kemudian berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku yang meliputi kekuasaan, keluasan wilayah, dan kekayaan harta benda lebih baik daripada imbalanmu yang kau tawarkan kepadaku. Maka sebagai gantinya bantulah aku dengan seluruh kekuatan yang ada, agar aku dapat membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kamu dan mereka, sehingga kamu semua akan merasa aman karena terhindar dari serangan mereka." Ya'juj dan Ma'juj sendiri adalah sosok yang menjadi tanda-tanda akan hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda: terbitnya matahari dari barat, munculnya dukan, adanya dabba atau hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Lantas siapakah sosok dari Raja Zulkarnain yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng tersebut? Dikisahkan pada zaman dahulu di masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup seorang raja yang soleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana dan adil. Pasca dari kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya itu saja, Raja Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwakan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Raja Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa dari berbagai penjuru dunia. Ia pun juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada suatu perjalanannya, Raja Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya yang tak beriman. Raja Zulkarnain pun kemudian mendakwakan keesaan Allah
mereka pun menerimanya dengan gembira. Kemudian perjalanan pun berlanjut. Raja Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Raja Zulkarnain pun membantu mereka mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi mereka dari panas dan hujan. Setelah mereka mendapatkan bantuan, mereka pun menerima dakwah dari Raja Zulkarnain dengan gembira. Ia kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Maka tibalah Raja Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Raja Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan dari mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitannya kepada Raja Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia yang kejam tersebut berpostur tubuh yang tak seperti biasanya. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman ataupun ternak. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka, namun tak ada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ucap Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Raja Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun pondasi yang kokoh dari besi. Selain itu besi tersebut dipanaskan lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Setelah besi dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya penduduk bukit bersuka cita, mereka pun berterima kasih kepada Raja Zulkarnain. Namun dengan rendah hatinya, Raja Zulkarnain bersyukur hanya kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar, ucap Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun tak satu pun yang membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan dari Raja Zulkarnain, jika Allah berkehendak maka amat mudah dinding tersebut akan hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka pun terasa amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman akan dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikian kekejaman dari Ya'juj dan Ma'juj.
Kisah tentang dari Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati seorang pemimpin. Namun pelajaran yang paling utama yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatnya maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga saat ini. Kemunculannya merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka pun berkata, "Aduh, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zolim." Quran surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.